Sahabat terkasih, ingatkah Anda dengan kisah Yesus dan perempuan Samaria? Perempuan yang mempunyai reputasi yang buruk, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, perempuan ini berani keluar dari hidupnya yang lama. Dan seperti halnya perempuan Samaria, kita juga harus mau mengalami perubahan dalam hidup kita. Sampai akhirnya, kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain dan memberitakan Kristus kepada orang lain. Tidak hanya itu saja, dari kisah ini kita juga diingatkan bahwa keselamatan datang bukan hanya untuk orang-orang yang saleh, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya, betapa luar biasanya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Maka kita diubahkan. Iya, dan Tuhan membuat kita jadi berubah ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Nah, kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar juga merubah kehidupan kita. Dan kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah hari ini kami membuka hati kami, membuka telinga kami, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan firman-Mu juga mengubahkan kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 27 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau? Tuhan katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu? Bangunlah, pergilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Amin. Wah, luar biasa ya. Paulus mengalami perubahan banget ya waktu dia berjumpa dengan Tuhan ya. Ini adalah kisah pertobatan Paulus, bagaimana kehidupannya sebelum bertobat dan sebelum bertemu dengan Yesus. Paulus tidak menyadari dan tidak mengerti akan identitasnya dan tujuan hidupnya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sehingga Paulus menjadi orang yang menganiaya, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sampai pada suatu ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Maka rebahlah Paulus ke tanah dan Paulus mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Nah, ini dia yang membuat Paulus jadi kaget, ya, nggak menyangka ya. Ternyata Yesus itu hidup. Ternyata Yesus, dia tidak tahu bahwa ketika dia menganiaya jemaat, dia tuh menganiaya Yesus. Betul ya. Nah, setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus ini, lalu Paulus memberi dirinya untuk dibaptis. Wah, luar biasa ya. Kemudian dosa-dosanya disucikan dan Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka Paulus hidupnya berubah total. Paulus mengalami pertobatan dan Paulus bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan telah mengubah kehidupan Paulus. Wow, ternyata perjumpaan Paulus dengan Tuhan
Tuhan telah membuat Paulus mengetahui tujuan hidupnya. Ya, ini penting banget ya. Itu penting sekali. Dan menemukan panggilannya. Iya. Bahwa Tuhan Allah Abraham, Yakub dan Ishak telah menetapkan Paulus untuk mengetahui kehendak Tuhan. Iya. Untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut Tuhan. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 10 dan 14. Wah, ini luar biasa ya Paulus Iya. ya. Responnya langsung mau sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Begitu dia berjumpa dengan Tuhan, Iya. dia mengetahui Tujuan hidupnya dan panggilan hidupnya. Iya. Kemudian perjumpaan Paulus dengan Tuhan ini telah membuat Paulus juga menemukan identitasnya. Sebagai apa? Sebagai saksi Kristus. Sebab Yesus berkata bahwa Paulus harus menjadi saksi Kristus terhadap semua orang. Tentang apa yang telah Paulus lihat dan dengar dari Tuhan. Kemudian Paulus bangkit dan segera berespon untuk meresponi panggilan Tuhan itu. Dalam Kisah Rasul 22 ayat 15 sampai dengan 16. Jadi demikian juga dengan kita. Sebelum kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita ini tidak mengenal identitas kita di dalam Kristus. Iya. Kita tidak mengetahui tujuan hidup kita dan kita tidak dapat menemukan panggilan kita. Sehingga potensi dan talenta kita menjadi tidak maksimal. Dan hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Amin, ini penting banget ya. Iya. Kalau kita nggak tahu identitas kita nggak tahu tujuan hidup kita, nggak tahu panggilan kita, akhirnya potensi talenta kita tidak bisa maksimal. Amin, ya. iya, Tetapi betul. setelah kita berjumpa dengan Kristus dan kita mengenal Kristus secara pribadi tentunya, maka kita sudah menjadi ciptaan baru, new creation. Sehingga kita dapat menemukan dan mengetahui identitas kita, tujuan hidup kita, rencana Tuhan juga dalam kehidupan kita. Amin, itu benar ya. Amin. Luar biasa ya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita tahu tujuan hidup kita tahu identitas Itu kita. penting banget, amin. Wow, jadi kita harus percaya dan mengerti, menyadari bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Iya. Sehingga kita dapat mengenal identitas kita di dalam Tuhan dan kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 22 ayat 17 sampai dengan yang 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Nah sahabat yang baik, perjumpaan Paulus dengan Yesus telah membuat Paulus mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sehingga Paulus segera meninggalkan Yerusalem sesuai dengan perintah Yesus bahwa Paulus diutus Tuhan untuk pergi jauh dari Yerusalem kepada bangsa-bangsa lain. Sebab orang-orang di Yerusalem belum siap menerima kesaksian Paulus tentang pertobatannya dan perjumpaannya dengan Yesus. Nah sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan membuat hidup kita berubah. Karena perjumpaan dengan Tuhan membuat kita dapat mengenali identitas kita, mengetahui tujuan hidup kita, dan menerima panggilan Tuhan. Jadi sahabat yang baik, mengertilah betapa pentingnya perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini adalah pengakuan jujur dari Paulus
bahwa yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena Paulus menganggap dirinya adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab Paulus telah menganiaya jemaat Allah. Oleh karena itu Paulus mengerti dan menyadari bahwa hanya oleh kasih karunia Allah, maka Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Sehingga karena kasih karunia Allah, Paulus adalah sebagaimana Paulus ada sekarang ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada Paulus tidak sia-sia. Bahkan sejak Paulus berjumpa dengan Yesus, maka oleh kasih karunia Allah, Paulus telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Demikian juga dengan kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita menerima kasih karunia untuk kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya dari @Victor Cornelius. Kita akan baca ya. Shalom pemirsa Terang Kasih. Shalom juga Victor ya. Saya mau cerita tentang pertobatan saya. Pekerjaan saya dulu adalah preman. Saya sering menagih uang ke pedagang-pedagang yang ada di wilayah saya untuk jatah keamanan. Tapi kalau saya lagi butuh uang lebih, saya akan menagih lagi ke mereka. Membuat mereka jadi kesal, saya menyadarinya. Satu hari saya sedang tidur, di situ saya mimpi ada seseorang berpakaian putih bercahaya terang. Saya yakin itu Tuhan Yesus. Dia bilang untuk saya ikut jalannya. Setelah itu saya bangun, saya nangis-nangisnya. Saya tahu Tuhan sayang sama saya, makanya saya ditegur untuk diingatkan kembali ke jalannya. Sekarang saya sudah tidak jadi preman lagi. Wah luar biasa Victor ya. Saya bantu istri berdagang dan ikut pelayanan di gereja. Kiranya cerita saya ini bisa menginspirasi sahabat Terang Kasih di rumah. Tuhan berkati. Sangat memberkati Victor. Amin, sangat Terima kasih buat sharing kesaksiannya. Nah sahabat yang baik, bayangkan preman aja bisa bertobat ketika bertemu dengan Yesus ya. Nah hari ini saudara-saudara nih yang gak mau bertobat ingat ya, Tuhan lagi mau kasih kesempatan nih supaya bertobat ya. Nah hari ini dengan kesaksian ini sangat menguatkan sekali dengan sharing kami ya. Karena Yesus itu mengasihi kita ya. Dan Yesus kepingin hidup kita tuh kembali kepada jalannya. Nah oleh karena itu ketika seperti kesaksian Victor ini ya, yang luar biasa apa? Yesus waktu datang dalam kehidupannya gak gini, gak marah-marah kan? Misalnya kan gini kan? Gak marah-marah. Victor, kamu tuh jadi preman. Bertobat gitu ya? Bertobat keterlaluan. Yesus berkata bahwa aku mengasihi Victor supaya kembali ke jalannya. Nah inilah kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan, itulah Tuhan kita. Ya, dia seperti gini, tangannya lagi terbuka. Ayo datang kepada kita. Amin. Ya, silakan dari kamu saya. Ya, jadi sahabat yang baik, betapa indahnya perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan kasih-Nya. Tadi kembali kita terkesan ya. Iya, dengan sang kasih itu. Sang kasih itu, sang Allah kita adalah kasih itu sendiri. Jadi tadi Victor saudara kita ini Yesus tidak datang katakan, Victor kamu sudah salah, bertobatlah gitu, tidak ya. Tapi Tuhan Yesus begitu penuh kasih, itu yang membuat Victor tidak tahan. Makanya dia tahu dia dikasihi, dia menangis dan pertobatan itu lahir karena dia tahu bahwa dia dikasih oleh Allah. Dan Allah ingin dia kembali kepada jalannya Tuhan. Wow, sangat menginspirasi. Amin. Nah sahabat yang baik ya, kalau mendengar tayangan ini, saudara mesti menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Kalau Tuhan sudah memberi kesempatan untuk kita bertobat, bertobatlah. Ini waktunya. Dan hari ini kalau sudah menyaksikan tayangan ini, saudara disentuh dengan kesaksian Victor ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertobat. Karena inilah waktunya untuk kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan kayak bersyukur buat kesaksian Victor. Biarlah melalui kesaksian saudara kami Victor ini juga menjadi berkat bagi para sahabat yang baik. Kalau hari ini ada beberapa dari sahabat yang mendengar kesaksian ini kayak berdoa biarlah roh pertobatan turun dan hatinya terbuka untuk boleh menerima keselamatan daripada Yesus. Kayak berdoa biarlah Yesus masuk ke dalam hati mereka dan
dan mereka semua diselamatkan dan dikembalikan jalannya ke dalam jalan yang benar. Saya berdoa hari ini keselamatan datang untuk setiap pribadi yang membuka hatinya, dan saya berdoa berkati Victor juga Tuhan, supaya hidupnya ada di dalam jalan Tuhan terus. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi ya, Iya, DM kita mau bacakan ya. Dari @ani_jute9 ya. Shalom, saya minta didoain suami saya yang lagi sakit. Ya. Shalom, terang kasih, saya minta doain agar suami saya cepat sembuh. Ya. Sakit lambung sama kepala suka sakit supaya bisa beraktivitas kembali. Iya, biasanya mungkin juga kalau orang sakit lambung sampai ini banyak yang dipikirkan, bisa juga lagi dalam situasi yang bebannya berat. Kita doakan ya, supaya bisa tenang dan rest. Dan yang berikutnya kita baca ini ya. Dari Eci Kristuran. Mohon doa supaya bisa membantu biaya orang tua, bisa melunasi hutang-hutang dan bisa mencongkolkan anak di sekolah terbaik. Amin. Ya. Jadi kita berdoa untuk dua hal ya, untuk Ani Jute ya, dan juga untuk Eci ini ya. Untuk Ani Jute ya. Kami sangat mengerti ya bagaimana seorang istri kalau suami sakit ya. Iya, iya. Dan tentunya kami sangat pikiran jadi ya. Iya, sama mau mendoakan, sangat ingin. Tapi satu hal kita juga berdoa agar suami daripada Ani Jute ini mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan memberikan kesembuhan bukan hanya untuk tubuh kita, tapi untuk jiwa kita, untuk seluruh keberadaan kita. Sehingga kita menjadi dipulihkan dan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik lagi ya Ani ya. Jadi hari ini percaya nih ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta Pak suami daripada Ani ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu dia akan mengalami kesembuhan dalam seluruh aspek hidupnya. Amin ya. Amin. Dan juga untuk Eci kita doakan supaya orang tuanya bisa melunasi hutang-hutangnya. Ini luar biasa ya untuk Eci ya. Mengapa? Karena hati seorang anak yang terbeban kepada orang tuanya, karena orang tuanya pasti ingin beri yang terbaik, maksudnya seperti itu. Maksudnya pasti baik. Dan kita percaya bahwa apa yang dirindukan oleh Eci ini Tuhan tahu. Ada jalan keluar. Tuhan mengerti dan pasti ada jalan keluar. Karena dia adalah Allah pembuat mujizat. Dialah yang sanggup menolong kita. Amin. Dan Eci jangan khawatir ya. Mari Eci kita sama-sama juga berdoa supaya orang tua dari Eci juga mengalami perjumpaan itu. Iya, betul. Karena perjumpaan itu akan mengubahkan segalanya. Amin ya. Amin. Kita mau berdoa. Yang pertama untuk Ani Jute ya. Kemudian untuk Eci ya. Ya, suami yang sakit ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Bahwa kami tahu bahwa kami sudah ditebus dan Tuhan mengasihi kami. Amin. Khususnya saat ini kami mau bersepakat, berdoa bersama dengan Ani. Dan juga mungkin sahabat-sahabat yang lain yang juga mengalami hal yang hampir mirip dengan Ani. Kami bawa di hadapan. Amin. Tuhan, kami minta Tuhan. Agar suami daripada saudara kekasih kami ini Ani. Mengalami satu perjumpaan dengan Engkau. Amin. Karena kami percaya perjumpaan dengan Engkau ini akan mengubah segala sesuatu dalam seluruh aspek hidup kami. Dan inilah yang kami rindukan. Supaya suami daripada Ani ini mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sehingga seluruh kehidupannya berubah. Bukan hanya disembuhkan secara dalam tubuhnya yaitu lambungnya bahkan sakit kepalanya saja. Tapi seluruh kehidupannya disembuhkan, dipulihkan oleh Engkau. Sehingga suami daripada Ani ini menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang mengalami satu perubahan yang begitu drastis sehingga orang bisa melihat bahwa hal ini terjadi karena Allah yang melakukannya di dalam pribadi ini. Terima kasih Tuhan untuk pribadi Ani yang begitu concern, begitu peduli dengan suaminya. Dan kami percaya Engkau mendengar doa seorang istri yang berseru kepadamu untuk kesembuhan daripada suaminya.
Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lainnya yang mengalami hal-hal yang mirip. Kami percaya Engkau saat ini mendengar doa kami. Karena Engkau adalah Allah yang selalu mendengar doa kami. Dan kami semua ini boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Sehingga hidup kami diubahkan dan doa-doa kami menjadi satu doa yang membuktikan bahwa Allah kami hidup. Dan Allah kami selalu melakukan hal yang besar dan mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Saya berdoa juga untuk Eci Tuhan, hari ini kami bawa orang tuanya, biarlah orang tuanya Eci ini berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pemulihan dan hutang-hutangnya dilunasi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan hari ini pintu-pintu mujizat terbuka dan sumber-sumber berkat mengalir untuk orang tuanya Eci. Sehingga semua hutangnya lunas dan keluarga ini dipulihkan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sekarang apa yang perlu kita mengerti? Bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Yang pertama, sebelum kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita ini tidak mengenal identitas kita di dalam Kristus. Kita tidak mengetahui tujuan hidup kita. Dan kita tidak dapat menemukan panggilan kita. Sehingga potensi dan talenta kita menjadi tidak maksimal. Dan hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Nah yang kedua adalah setelah kita berjumpa dengan Kristus dan kita mengenal Kristus secara pribadi tentunya. Maka kita sudah menjadi ciptaan yang baru atau new creation. Sehingga kita dapat menemukan, mengetahui identitas kita dan juga tujuan kita dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah fokus dan prioritas hidup kita. Dari yang mementingkan diri sendiri menjadi mengutamakan kepentingan Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin. Sebab kita percaya, mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus hidup kita bukan kita lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa hidupmu sudah lelah, sudah jenuh dengan keadaanmu, dengan hidupmu? Mari buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, isi hati Tuhan kepada kita adalah Dia sangat rindu dan ingin sekali untuk kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu saat ini bukalah hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk membuka selubung-selubung dalam hati, mata dan telinga kita. Supaya saat ini juga engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya. Aku percaya. Sungguh Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami menyadari dan mengetahui bahwa identitas kami adalah anak Allah, putra-putrinya Allah. Dan tujuan hidup kami di dunia ini adalah untuk menyatakan karakter Kristus dalam segala aspek kehidupan kami. Sehingga kami melalui kehidupan kami dan semua orang dapat melihat, dapat mengenal dan dapat percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik,
Jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan saudara DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku Percaya